Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Adi Romali dengan NIM 2410952040 dari kelompok 7 untuk praktikum sistem kendali. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar tertutup dan terbuka. Nah, untuk yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan diagram dari blok sistem kendali itu sendiri. Eh, di mana diagram blok ini sendiri pun juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu adalah komponen subsistem, yaitu di mana suatu fungsi yang berisikan karakteristik sistem kendali. Disinilah proses dari sistem kendali itu akan terjadi di subsistem ini sendiri. Lalu selanjutnya itu ada summing point atau titik tempat satu atau lebih sinyal dijumlahkan. Jadi ini jatuhnya adalah nanti penjumlahan dari dua sinyal yang akan berbeda gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada garis sinyal adalah garis yang akan menunjukkan arah sinyal baik dari pangkal hingga ke ujungnya. Nah, jadi itu membuat eh, diagram blok tahu alur dari prosesnya itu akan seperti apa. Lalu selanjutnya itu ada branch point atau titik percabangan, ini mana itu sebagai media atau titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, ini adalah bentuk dari diagram blok dari sistem kendali sendiri, di mana situ penempatannya sudah ada summing point, balance point, dan subsystem yang akan terpakai nantinya di diagram blok sistem kendali kali ini. Nah, ini ada contohnya juga dari diagram blok yang secara seri, yang secara paralel, dan juga yang mempunyai feedback atau gain. Nah, ini adalah hubungan diagram blok untuk yang seri. Untuk seri itu di sini kita bisa lihat ada dua subsistem dan di sini tuh sebenarnya kita bisa mengalihkan saja untuk persamaan yang pertama untuk mencari nilai X2-nya yaitu adalah dengan X1 dikali G1 dan untuk mencari nilai X3-nya adalah dengan mengalih X2 dengan G2 yang dimana nilai nilai X2 tadi sudah kita dapatkan adalah X1 kali G1 dikali lagi dengan G2. Itu untuk mencari nilai ujungnya atau X3. Nah, sedangkan yang di paralel itu ada dua nilai subsistem yang diletakkan itu secara berbeda, terpisah jaraknya oleh branch point dan juga ada summing point di sininya. Nah, itu dari perhitungannya pun sudah berbeda, yaitu adalah dengan melihat dari X2-nya tadi, itu X1 kali G1, kalau X3-nya itu adalah X1 dikali G2, karena sumbernya dari sini X1, kalau alurnya di sini berarti X1 kali G1, kalau arahnya ke sini berarti X1 kali G2. Nah, itu terhubung kepada ke titik penjumlahan. Jadi, untuk mencari nilai X4 ini di sini, itu adalah dengan cara X2 dikurang X3. Ini mana kita tahu nilai X2-nya ini adalah ini, X3-nya adalah ini. Jadi, tinggal dimasukkan nilai yang tadi itu X1 kali G1 dikurang X1 dikali G2, dan kita bisa mendapatkan nilai X1 dalam kurung G1 dikurang G2. Nah, ini ada juga perbedaan bentuknya. Untuk selanjutnya itu adalah modifikasi diagram blok. Yang pertama itu ada modifikasi titik cabang dari sebelum ke setelah sistem. Ini jadi bentuk awalnya ya, itu bisa kita pindahkan seperti ini. Tapi dengan ada syarat seperti berikut. Jadi X1-nya itu adalah X1 kali G dikali A. A yang ini. A-nya nilainya adalah 1/G. Sedangkan ini pergeserannya adalah dari setelah ke sebelum. Seperti di sini. Jadi kita bisa lihat nilainya dengan X1 dikali A sama dengan X1 dikali D. Yang dimana kita bisa em, bagi luaskan saja masing-masing dengan X1 dan adalah nilainya A sama dengan G. Ini berdasarkan titik penjumlahan. Jadi ada yang sebelum em, sistem dan setelah sistem. Itu tuh penempatannya juga akan berbeda dan nilai yang akan dipakai pun juga akan berbeda. Jadi di sini ada X3 yaitu ada X1, X kurang X2 dikali G. Nah, jadi sebenarnya bisa disubstitusikan dikali ke dalam jadi X1 kali G dikurang X2 kali G. Nah, sedangkan di sini tuh sudah berpindah dan nilai dari outputnya itu menjadi X3.
Nah, dengan mendapatkan X3 ini kita bisa memakai rumus yang sebelumnya, yaitu X1 dikali G, cuma bedanya di X2-nya, karena di sini sudah bersentuhan dengan A langsung, jadi X2 kali A. Nah, dari persamaan itu kita bisa gabungin, jadi sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali G, sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali A. X1 kali G dikurang X2 itu mirip dengan luas sebelahnya, jadi kita bisa bagi dan menyisakan nilai G dengan A juga. Sedangkan di sini adalah dari setelah ke sebelum titik percabangan. Titik penjumlahan maksudnya. Nah, jadi di sini kita bisa nilainya X3 itu adalah sama dengan ini X1 kali G dikurang X2. X1 kali G dikurang X2. Dan setelah digeser ke sebelum, jadi kita bisa mencari nilai X3-nya itu adalah dengan cara X1 dikurang X2 dikali A dikali G lagi. Nah, itu bisa kita lihat persamaannya bisa kita substitusikan. Jadi X1 kali G dikurang X2 sama dengan X1 dikurang X2 A kali G. Kita bisa lihat beberapa nilai yang mungkin akan sama di sini seperti contoh X1 kali G dikurang X2. X1 kali G dikurang X2 tinggal A dan G. Kita bisa bagi ruas dan menyisakan X2 dikurang AG karena di sini cuma ya X2 sama dengan X2. Nah, ini ada beberapa contoh untuk sistem kendali itu ada dua sebenarnya, sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Kita bisa lihat di sini contohnya adalah ini diagram blok dari sistem kendali lingkar terbuka dengan keluaran sistemnya hanya dilangsung kalikan antara RS dengan GS menghasilkan output CS. Nah, bisa difungsi alihkan untuk fungsi yang ada di dalam sini itu bisa kita lihat dari C per S CS per RS gitu untuk fungsi alihnya. Sedangkan untuk lingkar tertutup karena dia memiliki HS yang sebagai feedback atau gain, jadi untuk keluaran sistemnya sebenarnya akan lebih rumit karena nilainya ESGS. Tapi dari sini sebenarnya bisa kita lihat sudah dipastikan ESGS di sini itu sebenarnya bisa kita pakai untuk mencari nilai fungsi alihnya dengan proses berikut. Nah, jadi bisa dilihat ada nilai ESGS, ES-nya RS kurang BS. Dengan nilai BS-nya juga ada pecahnya lagi. Jadi menghasilkan ES sama dengan RS dikurang CS HS yang bisa kita substitusikan ke persamaan pertama tadi yang di sini. Karena kita sudah mendapatkan nilai ES-nya. Nah, nilai CS yang kita cari tadi itu sebenarnya masih bisa kita lanjutkan untuk disubstitusikan GS-nya tadi ke dalam fungsi yang ada di dalam sini sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut dan ketika dipindahkan luasnya jadi dapatlah RSGS ini dan ini itu bisa kita substitusikan menjadi fungsi alih yang ada di sini gitu. Nah, ini yang menjadi perbandingan antara pada sistem kendali lingkar tertutup jadi bisa dibaca kriterianya sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Oh, ini perbandingannya dengan lingkar tertutup maksudnya. Nah, di sini ada juga namanya konstanta pengalih. Jadi ini ada penambahan nilai konstantanya pada eh, diagram bloknya baik itu terbuka maupun tertutup. Jadi di sini nanti fungsi dari alihnya akan dikalikan dengan konstanta konstanta pengalihnya pada sebelum nilai subsistem yang di G atau yang di atas gitu. Ini adalah bentuk dari pengendali PID yang pengendali proporsional. Itu kita bisa lihat itu untuk dalam domain waktunya K konstanta P eh, ET. Yang dimana dalam domain lapasnya itu dibikin juga US ES per KP gitu. Nah, oke, lanjut ke poin berikutnya. Untuk selanjutnya itu integral seperti fungsi yang bisa dilihat ini untuk menghilangkan steady state error dan menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Nah, jadi untuk nilai errornya itu sebagai laju perubahan sinyal untuk kontrol U. Jadi bisa dipakai DUT DT per DT sama dengan KI epsilon T.
eh, kita integralkan kedua ruasnya jadi karena ini turunan jadi bisa mendapatkan fungsinya langsung U per T dan di sini kita integralkan karena batasnya antara T dengan nol dari nol sampai T waktu tertentu per ET DT gitu. Nah, di sini ada juga kondisi-kondisinya yang bisa kita lihat di sini. Ini untuk integral. Selanjutnya itu udah ada derivatif. Untuk derivatif sama dengan yang tadi cuma bedanya ini turunan karena kita akan menurunkan sinyal untuk mempercepat set point yang menghasilkan output pada diferensial dari input itu. Jadi ada nilai dari diferensial dari untuk yang pengendali derivatif. Nah, ini ada proporsional integral. Eh, Mungkin akan sedikit lebih rumit daripada yang sebelumnya. Karena kita tadi udah mengenal proporsional yang Kp epsilon T, ditambah dengan integralnya lagi di sebelahnya gitu, untuk mencari nilai fungsi T tadi. Nah, jadi di sini untuk domain Laplace-nya sebenarnya bisa dipakai ini untuk mempermudah dari perhitungannya. Jadi akan lebih sederhana lagi. Di sini juga ada pengaruh pengendali dari proporsional integral itu sendiri beberapa kondisinya dan juga pengaruhnya respon sistem menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai nol dan overshootnya tinggi. Ini yang proporsional derivatif seperti yang disampaikan tadi, tadi yang integral, sekarang poinnya di sini adalah yang penurunan atau derivatifnya. Jadi untuk domain Laplace-nya itu sendiri itu menjadi Kp per 1T TDS gitu. Nah, ini untuk sistem kondisinya dan beberapa pengaruhnya. Yang pertama itu respons sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, overshootnya rendah. Dengan catatan KP, KP itu yang proporsional, yang nilainya itu lebih besar daripada KD-nya atau derivatifnya untuk mempercepat respons sistem dan meredam overshoot. Nah, ini ketiga-tiganya digabung jadi proporsional, integral, derivatif. Uh, jadi ini ada penggabungan. Jadi ini dari nilai proporsionalnya, ini dari nilai integralnya, dan ini nilai derivatifnya. Dan bisa kita sederhanakan fungsinya menjadi seperti ini menggunakan Laplace gitu. Jadi konstanta proporsional sama dengan satu ditambah TIS ditambah TI, yang ini TI T integral, T integral T derivatif S kuadrat per T integral S. Nah, dari kondisinya, berkat pengaruhnya ini bisa kita lihat itu adalah sistem diberi pengendali PID. Respons sistem transien menjadi lebih baik, ESS-nya hilang, dan overshoot-nya rendah. Ini ada beberapa juga kondisi yang bisa kita lihat karakteristiknya baik dari proporsional, integral maupun derivatif yang dimana itu berpengaruh kepada rise time, overshoot, settling time dan juga steady state errornya. Nah, ini ada parameter untuk tanggapan peralihan. Yang pertama itu adalah time constant. Eh, Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 63,2 dari nilai akhir karena ini suatu ketetapan. Selanjutnya itu adalah rise time. Waktu yang untuk mencapai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Namun, idealnya yang dipakai dan digunakan adalah 10 sampai 90%. Selanjutnya itu ada settling time, waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai nilai 5% atau 2% atau 0,5%. Selanjutnya ada delay time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, ini ada maksimum persen overshoot dengan rumus sebagai berikut yang menggunakan fungsi tak hingga gitu. Selanjutnya adalah time peak, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Ini adalah parameternya. Eh, di sini area untuk parameter yang ditoleransi. Nah, ini yang maksimum overshoot tadi. Ini yang time rise, waktunya dia naik sebelum masuk ke steady state. Ini time apa tadi? Ya, time itu bentar, time peak. Nah, ini waktu ketika puncak mencapai titik puncak. Nah, ini time settling ketika sudah kembali ke fase-fase normal sehingga ini sudah mendekati nilai yang steady untuk yang nilai di bagian settling time gitu. Nah, ini
bagian delay time ini delaynya, dan ya itu karakteristik dari parameter untuk tanggapan peralihan terhadap dengan fungsinya dan juga waktu. Dengan batasnya itu satu, ya nilainya satu sebagai outputnya. Itu ada metode juga untuk tuning. Yang pertama itu metode trial and error. Untuk mengetahui dari percobaan-percobaan itu bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Itu ada metode Ziegler-Nichols untuk eksperimen dengan asumsi modal yang belum diketahui dan tidak ketahui untuk melihat pengaruh di sistem. Terus ada juga metode Cohen-Coon mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi dengan memberikan waktu lifetime yang lebih cepat. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.